Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani, kita jumpa lagi. Oke, kali ini saya terjun ke kebun kopi lagi ya. Di kami ini terjadi musim angin ya, sangat kencang dan luar biasa sahabat tani. Bertepatan di saat kopi lagi berbunga. Nah, di sini petani kopi terancam banyak yang berguguran ya, bunga-bunga kopinya, bahkan banyak yang patah cabang-cabang kopinya juga sahabat tani. Namun di sini saya tidak berbagi soal itu, tetapi berbagi kepada sahabat tani sebagaimana sudah saya uji ya, yaitu pemberian kalsium dan kalium. Kita akan bercerita di kebun kopi saya ini ya, yang menggunakan kalsium dan kalium di saat sudah masuk pentilan buah. Ini alhamdulillah di kebun saya selamat sahabat tani. Selamat artinya apa? Buahnya sudah jadi ya sahabat tani ya, buahnya sudah jadi, dan saya tengok juga pentilan-pentilannya aman sahabat tani. Nah, jadi ini untuk sahabat tani yang tidak percaya, mari di sini akan saya buktikan pada sahabat tani bahwa tidak selalu kita harus mengandalkan nitrogen, begitu sahabat tani ya. Nah, kalau dari data kita ambil semuanya pasti beranggapan nitrogen itu penting, selalu dipentingkan begitu ya, apa-apa harus nitrogen begitu. Padahal kalau saya tangkap dengan tangan saya sendiri, saya teliti dengan mata, ternyata berbeda, tidak seperti demikian. Oke, simak ya. Oke, baik sahabat tani, di hadapan kita ini akan saya buktikan. Inilah dia, buah-buahnya bertahan walaupun beberapa minggu lalu datang angin ekstrim ya. Itu kalau masyarakat Gayo itu tahu dan mengalami, baik di Bener Meriah maupun Aceh Tengah sahabat tani. Sampai-sampai banyak petani kopi kita mengalami perpatahan pada cabang, kebanyakan juga bunganya rontok, tidak menjadi buah ya. Jadi ini saya tunjukkan pada sahabat tani, ini sudah menjadi buah. Ini pertanda bahwa pegangannya kuat sahabat tani. Seperti saya katakan pada sahabat tani, kalsium dan kalium itu berperan aktif dan sangat penting di saat masa pembunga habis dan masuk di mata yuyu ya, atau mata merica. Oke, kenapa saya menggunakan bahasa mata yuyu supaya mudah dipahami? Karena kalau di bahasa kami itu bukan mata yuyu tapi pentilan. Nah, jadi setiap daerah bisa beda bahasa dan itu tidak harus kita perkeruh keadaan. Oke. Nah, ini menjadi bukti pada sahabat tani. Nah, ini kalau seandainya gugur bunganya di waktu lalu, sudah pasti nggak akan jadi buah sahabat tani. Karena sebelum jadi buah sudah pasti berbunga dulu dan menjadi pentilan atau mata yuyu, dan lalu akan menjadi buah besar seperti ini sahabat tani. Pada sewaktu musim angin yang terjadi minggu lalu, ini sudah pasti bertabrakan sahabat tani, seperti bertabrakan, rontok dan hancur sehingga menjadi kering ya. Calon yang ada di sini menjadi kering, lalu rontok dan menghilang seketika tanpa jejak sahabat tani. Oke, terlihat di hadapan kita sahabat tani ya, tuh masih bertahan ya. Ini bisa terjadi seperti ini karena berapa bulan yang lalu saya hentikan nitrogen. Saya hanya fokus memberikan kalsium dan kalium sahabat tani. Loh, fosfat bagaimana Pak? Fosfat kalau boleh kasih, kalau enggak apa-apa. Karena saya sendiri ini menguji tanpa pupuk fosfat sahabat tani. Walaupun kita tahu bahwa seluruh tanaman itu membutuhkan unsur fosfat juga. Tetapi kalau memang di lahan kita ini, di tanah kita ini masih tidak membutuhkan fosfat, maka jangan diberi. Itu mubazir. Sebelum saya bagikan ini kepada sahabat tani, saya memang butuh eksperimen dan saya buktikan dulu dalam beberapa bulan yang lalu sahabat tani. Jikalau memang hasilnya bagus, saya akan bagikan. Tapi jika tidak bagus juga akan saya bagikan, supaya bisa sahabat tani pertimbangkan kembali apa perlakuan yang harus dilakukan. Oke, saya tidak selang-seling ya. Kita masih di satu pohon yang sama seperti ini. Kita memutar. Jangan nanti dikira oleh netizen, wah itu kan ngambil banyak-banyaknya aja, yang sedikit tak berani. Oke, jadi kita ini keliling ya. Satu batang ini kita keliling ya. Tadi kan kita ke sana ya, itu banyak buahnya juga. Tapi kita kemari dulu ya. Nah, seperti ini sahabat tani. Nah, seperti sahabat tani tengok, ini saya tidak beri urea di saat pembungaan kopinya sudah pecah atau sudah berbentuk mata yuyu ya, seperti ini. Hanya cukup memberi kalsium dan kalium saja. Oke.
Nah, jadi sebentar lagi akan saya bandingkan dengan kebun orang yang tidak menggunakan kalsium dan kalium. Mereka hanya mengandalkan nitrogen dan NPK saja, begitu sahabat tani. Nanti akan saya tunjukkan bukti pada sahabat tani ya. Ini di kebun saya sendiri, jadi saya buktikan dulu di kebun saya. Lalu kita akan ke sana ya. Itu ada kebun orang. Kebun saya ini yang ada pohon merah ini ya. Saya nggak tahu pohon apa ya. Nah, ini perbatasan kebun saya. Oke. Jadi ini punya saya dulu ya. Punya saya dulu, saya review kepada sahabat tani. Nah, inilah beruntungnya saya ya. Beruntungnya saya memakai kalsium dan kalium beberapa bulan yang lalu sahabat tani. Nah, di sini sahabat tani jangan berfokus, wah mana buahnya nggak banyak kok Pak ya. Ini memang kami lagi di masa ini pembentukan buah pertama ini sahabat tani, belum masuk pembentukan buah kedua ketiganya belum. Ini baru buah pertama. Jadi kalau buah pertama setelah habis musim panen raya kemarin sudah pasti sedikit-sedikit dulu. Nah, nanti dia beransur-ansur akan banyak dan banyak ya. Nah, nanti pokoknya akan saya review terus pada sahabat tani. Jadi jangan berfokus buahnya nggak banyak Pak. Ah, nggak yakin kami Pak. Kita jangan fokus ke situ. Kita sekarang fokusnya bagaimana buah ini bisa bertahan di saat musim angin ekstrim berapa minggu lalu sahabat tani. Oke, kita bahas. Yang bikin buah ini tidak rontok atau bunga tidak rontok itu adalah unsur kalsium yang saya beri berapa bulan lalu sahabat tani. Kalsium ya. Dan kenapa kok bijinya sebesar ini? Tuh, besar ya. Nah, besar, berbobot. Nah, itu karena saya memberikan kalium untuk mengisi bobot buah atau mengisi biji buah supaya besar. Nah, jadi kalsium dan kalium ini setelah kita aplikasikan itu akan kuat seperti ini, tuh. Nah, tuh. Nah, jadi kalau tanaman kopi kita kekurangan kalsium dan kalium ini biasa kok saya beginiin rontok, jatuh. Ya, jatuh sahabat tani. Nah, ini ada masih sisa-sisa buah merah satu, tuh. Nggak copot. Nah, jadi kurang bukti apa lagi sahabat tani. Ini kalau seandainya saya beri kemarin itu di saat udah jadi pentilan atau mata yuyu, saya beri lagi nitrogen sahabat tani, saya yakin ini pasti copot. Sangat mudah copot. Ya. Tapi kenapa di sini saya gunakan tunggal aja? Kalsiumnya tunggal, kaliumnya tunggal. Kenapa tidak ada nitrogen saya pakai sedikit pun? Nah, ini buktinya sahabat tani. Seandainya saya beri nitrogen juga lagi di saat mata yuyu terjadi, saya yakin nih pasti gugur. Ya, karena di tahun-tahun lalu saya sering sahabat tani. Apa-apa dikit-dikit nitrogen jangan lupa. Apa-apa dikit-dikit nitrogen jangan lupa. Mau banyak mau sedikit harus ada di masa pembuahan. Tapi yang terjadi apa sahabat tani ya? Yang terjadi saat itu sahabat tani, buahnya banyak sahabat tani. Buahnya banyak. Ya, dan waktu saya memakai nitrogen saja dengan menggunakan NPK Poskas saja gitu ya. NPK itu kan unsurnya tidak banyak sahabat tani. N tidak banyak, P-nya tidak banyak, K-nya tidak banyak. Jadi kenapa harus kita pakai K tunggal? Karena K tunggal ini lebih banyak dan lebih sempurna sahabat tani. Makanya saya memakai yang tunggal, KCl tunggal. Kalsiumnya pun seperti itu sahabat tani. Nah, jadi oke sahabat tani, saya ulang kembali ya. Pak, apa itu kalsium? Kalsium itu ketahanan, kekuatan yang akan memberi ketahanan pada tanaman kopi kita sahabat tani. Supaya apa? Supaya tidak rapuh cabangnya di saat datang musim angin ekstrim. Supaya tidak juga rontok bunganya. Apalagi buahnya sahabat tani. Jadi di saat musim angin ekstrim beberapa minggu lalu terjadi tempat kami sahabat tani. Di kebun lain saya tengok ya, kebun orang banyak rontok sahabat tani. Bunganya banyak gitu. Tapi datang angin akhirnya rontok, tinggal sedikit gitu dalam perbatangnya. Tapi di saya ini alhamdulillah bertahan sahabat tani, tuh ya. Bertahan. Ya. Ini pembuahan pertama sahabat tani. Pembuahan pertama. 2, ketiga, keempat nanti akan kita posting lagi berapa banyak buah yang dihasilkan oleh perbatang kopi ini sahabat tani. Jadi kalsium itu memberi ketahanan, kekuatan pada cabang ya, entres ya, tunas dan ranting. Nah, itu sahabat tani. Kalau kalium apa Pak? Kalium itu supaya buah kopi kita berisi, berbobot ya, yang ringan menjadi berat, yang berat apalagi ya tambah berat ya, mantap ya sahabat tani. Dan sudah pasti gunanya adalah menjaga kualitas supaya waktu kita memanennya, setiap buah-buah kopi yang kita panen ini itu berisi sahabat tani, tidak kosong ya. Karena kan mau kali ya sahabat tani ya, kopi yang kekurangan kalium dan kalsium biasanya akan kosong sebelah. Nah gitu ya. Nah, seperti ini saya kasih contoh pada sahabat tani. Nah seperti ini kan. Oke, saya kupas dulu ya. Nah
Ini kan ada 2 ya sahabat tani ya. Ada 2. 1, 2. Kalau kekurangan kalium dan kalsium itu biasanya akan kosong sebelah sahabat tani. Ya. Udah pasti udah bisa dipahami ya sahabat tani. Jadi untuk sahabat tani, kalau kebun kopinya mengalami hal kendala seperti itu, cukup melihat dari buahnya aja, apakah dua-duanya berisi bijinya ataukah sebelah kosong sebelah berisi. Nah, kalau ada kejadian seperti itu, berikan aja kalsium dan kalium. Nanti kalau memang terbukti tidak benar, silahkan komen saya sahabat tani ya. Ini saya berani jamin. Kenapa? Karena eksperimen sendiri, bukan dari data, bukan dari kita duduk-duduk buka Google, pelajari Google ini manfaatnya apa. Nah gitu. Tapi tanpa kita tahu prakteknya secara khusus itu macam mana. Nah, karena berbeda belajar data dengan belajar praktek, itu beda. Lebih jauh, lebih bagus itu kita praktek baru bicara, daripada bicara dulu tapi nggak ada prakteknya. Oke? Nah, oke sahabat tani. Ada yang menganggap sahabat tani, di saat kopi sudah masuki musim pembuahan, akan tetap selalu membutuhkan nitrogen. Tidak banyak, sedikit mesti ada. Oke, ini di depan sahabat tani terlihat ini, nih, ya, nih. Kira-kira menurut sahabat tani ini apakah membutuhkan nitrogen? Ini, berkilat, lebar daunnya, tumbuhnya subur seperti ini. Nah, kira-kira kita semua kan tahu ya sahabat tani ya, nitrogen itu bermanfaat untuk menghijaukan daun, memacu pertumbuhan tunas baru, ya, dan meningkatkan fotosintesis. Nah, ini saya sederhana aja. Kalau secara ilmiah pun pasti sahabat tani udah paham apa manfaat nitrogen. Nah, jadi banyak berpendapat di saat kopi lagi berbuah seperti ini, jika nitrogen tidak kita berikan, itu akan mengakibatkan daunnya menjadi layu, tidak hijau, tidak mengkilap katanya ya. Tapi ini saya buktikan pada sahabat tani, ini berkilat. Tuh. Padahal saya hanya memberikan kalsium dan kalium aja. Nitrogen saya hentikan di saat pembungaannya sudah habis. Tapi buktinya baik-baik saja kok. Ya. Subur-subur saja. Sahabat tani. Tuh. Ya, biasanya kalau kekurangan nitrogen itu akan terlihat dampak efek pada daunnya. Daunnya bisa jadi berkerut, ya, bisa jadi daunnya kelihatan layu, bisa jadi terlihat di pucuknya ini tumbuhnya kurang bagus, terlihat lagi warnanya tidak hijau. Nah, tetapi di sini terlihat sahabat tani hijau, tuh. Padahal nitrogen ini saya berikan sebelum masuk pembungaan berapa bulan lalu. Selepas itu, begitu bunga kopinya sudah jadi, lalu saya lanjutkan dengan kalsium dan kalium sahabat tani, tanpa menggunakan fosfat. Nah, ya sahabat tani ya, ini kan buah sudah terbentuk ya. Ini calon untuk pembungaan selanjutnya sahabat tani. Sahabat tani kan udah lihat, ini baik-baik aja ya. Tuh, pada sini dalam keadaan berbuah. Nah, ini cabangnya ini ya, sambungannya ya. Ini buah sudah terbentuk. Ini calon. Nah, sudah mulai menunjukkan tanda ya, nih. Nah, mana buktinya sahabat tani? Tuh. Mana buktinya kalau kita nggak memakai, katanya kalau nggak memakai nitrogen, maka tunas-tunas ini yang untuk menghasilkan buah tahap kedua ketiga nanti akan gagal. Tapi buktinya enggak. Ini buktinya sahabat tani. Ya. Ini calon-calon sahabat tani. Ini calonnya lagi. Untuk gelombang pembungaan selanjutnya. Ya. Nih. Ini sahabat tani tengok, ini tidak saya tambahkan nitrogen di saat pembungaan sudah habis. Justru saya hanya fokus dengan kalium sama kalsium saja, tapi buktinya bagus kok. Tuh ya. Itu makanya jangan kita terlalu berpedoman dengan data. Karena penulis pun belum tentu turun ke lapangan. Kadang-kadang bisa menulis saja, tapi belum tahu kebenarannya. Ya. Oke, baik. Ini di kebun saya ya, sahabat tani ya. Nah, ini kebun saya. Oke, kita akan masuk ke kebunnya orang sebelah situ ya. Oke, kita masuk. Ini mohon maaf, ini agak semak memang karena belum sempat saya bersihkan ya. Karena saya tidak mau berburu-buru membersihkan karena masih tanggung ya. Oke, mohon maaf, ini kebun orang nih. Orangnya mana ya? Saya harus minta izin tapi orangnya tidak ada nampaknya ya. Oke, sahabat tani. Kita lihat di kebun orang yang tidak memberikan kalium dan kalsium sahabat tani. Ya.
Usia kopi ini masih muda sahabat tani, sangat muda. Seharusnya buahnya banyak sahabat tani, namun karena terjadi beberapa minggu lalu angin kencang, terjadilah kerontokan. Nah ini lagi sahabat tani, ya. Beliau ini saya kenal sekali karena tetangga saya juga ya. Beliau sudah sering memakai nitrogen dan tidak lepas dari nitrogen. Baik di masa vegetatif, generatif, masuk masa pembungaan dan pembuahan, beliau tidak pernah lupa dengan pemberian pupuk nitrogennya sahabat tani. Tapi lihat apa yang terjadi di saat datang musim angin, terjadilah kerontokan seperti ini sahabat tani. Tuh menghilang ya, bunganya menghilang. Nah seharusnya kalau kopi muda pasti lebih banyak buahnya. Kalau kopi saya tadi itu sudah termasuk kopi tua, 40-an lebih ya usianya sahabat tani. Ini masih muda tapi kok bisa nggak ada, tuh habis ya, terkena angin ekstrim. Terlihat lagi ya sahabat tani ya, kopi muda ya, terlihat jelas ini batangnya masih kecil. Seharusnya buahnya ini banyak sahabat tani ya. Dan seharusnya seandainya beliau memberikan kalium dan kalsium di saat masuk masa pembuahan setelah habis pecah bunga, ini saya yakin ini bertahan, ini pasti buahnya bertahan ini, walau kayak manapun diterpa angin tahan. Apalagi kalau datang hujan ekstrim, tahan sahabat tani, karena memang tugas kalsium dan kalium itu sahabat tani. Jadi tidak perlu lagi Anda menambahkan nitrogen, biar lebih, biar sedikit Anda beri pun tanpa Anda sadari itu sudah membuang waktu Anda, apalagi duit sahabat tani, pasti sudah terbuang sahabat tani. Jadi di sini saya membuka pikiran untuk sahabat tani, tapi bukan hanya sekedar membuka pikiran, tetapi sahabat tani silahkan perhatikan sendiri apakah saya benar, apakah saya salah sahabat tani. Yang jelas ini saya buktikan pada sahabat tani, dan silahkan berasumsi sendirilah, berpikir sendiri mana yang benar, mana yang salah. Kalau memang nggak percaya saya juga tak apa-apa ya. Mungkin Anda lebih percaya diri sendiri ya, silahkan juga ya. Karena di sini saya berbagi ilmu yang bermanfaat supaya kita semakin cerdas, supaya kita jangan terus meniru cara-cara kuno, cara-cara zaman. Oke, baik sahabat tani ya. Apa dampak yang akan ditimbulkan ketika kita tidak memberikan kalsium dan kalium di saat masuk masa pembuahannya? Malah kita justru memperkuat nitrogen, ya kan? Yang terjadi ini seperti ini sahabat tani, terjadi kerapuhan dan bentuknya jelek seperti ini. Nah, mudah patah, tuh mudah patah ya. Ini maaf, ini kebun orang jadi saya nggak berani. Ini tuh mudah patah, ini kalau saya tarik sedikit saja kuat ini patah sahabat tani, tapi saya nggak berani ya, ini karena kebun orang sahabat tani. Tetapi inilah dampak yang akan dihasilkan kalau kita menggunakan nitrogen terus-menerus, apalagi di saat kopi lagi berbuah. Maka dari itu stop gunakan urea kalau kopinya sudah masuk pembuahan. Kenapa? Nanti cabangnya mudah patah, buahnya mudah rontok ya. Yang seharusnya tadi kalsium, kalium bermanfaat untuk ketahanan, kaliumnya bermanfaat untuk biji, justru karena kena nitrogen terpecah fokus, terjadilah perpatahan pada cabang kopi sahabat tani. Oke, baik sahabat tani ya, saya rasa hanya itu sahabat tani ya. Semoga mudah dipahami, semoga mudah diresapi dan pikir-pikir lagi ya. Karena di sini saya sudah bagikan bukti kepada sahabat tani. Kalau itu pun masih belum cukup, Allahu a'lam bishawab ya. Itu kembali sahabat tani sendiri. Karena saya pun yakin segalanya jangan hanya selalu mitos, tetapi dari praktek. Maka sahabat tani harus praktek sendiri, coba sendiri ya. Coba sendiri baru sahabat tani memahami ya, jangan sekedar belajar saja. Oke, kalau begitu sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.